sedikit ada wawancara untuk Leni sebelum Leni melaksanakan pelajaran di kelas. Apakah Bu Leni bersedia untuk diwawancarai pada pagi hari ini? Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Leni sebelum Bu Leni melakukan pembelajaran di kelas. Yang pertama, KD atau indikator apa saja yang akan Bu Leni sajikan dalam pembelajaran di kelas nanti? Mengenai akidah Pak, tentang beriman kepada rukun iman, terutama iman kepada malaikat. Jadi salah satu rukun iman ya, iman kepada malaikat ini ya. Kemudian yang dalam pembelajaran yang akan Bu Leni sajikan nanti di kelas, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah melakukan pembelajaran dengan Bu Leni? Apa yang Bu Leni ingin capai dan kompetensi dari pembelajaran? Siswa diharapkan mampu memahami konsep iman itu sendiri yang terlebih dahulu Pak. Kemudian siswa mampu memahami sifat-sifat Allah, kemudian apa tugasnya, supaya kita bisa menyadarinya dan bisa meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah. Itu yang apa yang akan diapakan nanti ya? Yang diharapkan setelah belajar nanti iman kepada malaikat itu ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir Bu Leni ya, terakhir lagi. Kira-kira dalam pembelajaran ini apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini? Mungkin pada siswa yang pengetahuannya kurang mampu atau kurang Pak, itu mungkin ada perhatian khususnya atau memberikan bimbingan khusus di luar jam pelajaran ataupun di jam pelajaran itu sendiri. Ya, terima kasih Bu Leni sudah bersedia di tengah-tengah kesibukannya untuk saya wawancarai tentang pembelajaran yang akan Bu Leni lakukan nanti di kelas. Mudah-mudahan setelah Bu Leni melaksanakan di kelas nanti bisa menerapkannya dengan baik dan bisa juga menambah mudah-mudahan siswa akan lebih memahami dengan metode-metode dalam materi yang akan Bu Leni sampaikan di kelas nanti. Dan ini juga bisa bagi saya sebagai pembelajaran dalam kita dalam mengelola kelas kita masing-masing. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, Muhammad gerak, tidak gerak, jemaah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hadir hari ini? Kenapa? Dia masih di Siapa lagi? Jenny. Chelsea. Terus? Jadi apa? Jadi kita adakan Dia apa? apa? Izin. Nama? Pulang kampung. Terus? Aku lupa.
beriman kepada malaikat. Ada berapa malaikat? 10. Nah, itu tanya dulu. Iman itu apa? Kepercayaan ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan apa itu beriman kepada malaikat. Kemudian siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan sifat-sifat malaikat. Yang ketiga, siswa dapat membedakan antara malaikat jin dan manusia. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan atau menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Itu adalah tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, sekarang bertanya dulu, iman artinya? Ya, iman menurut bahasa artinya percaya. Menurut istilah apa artinya? Iman menurut istilah artinya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jadi membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan itu adalah serangkai, tidak dapat dipisahkan. Jadi kita harus beriman, berarti harus benar-benar dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Apa perbuatannya? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Oke. Kan ya? Tiga kelompok ya. Silahkan ini gabung jadi satu. Ya. Yang dua ke sini ya. Yang belakang dua sini, yang dua ini ke sana. Bagi kelompok. Yang laki-laki jadi satu. Sifat malaikat. Yang kedua sifat manusia. Kelompok 3 sifat jin. Ya. Ya, dia tercipta dari apa? Dia memiliki apa? Akan dinamakan namanya. Itu ya. Ini sifat malaikat bisa? Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan kita pengertian atau ciri-ciri sifat manusia yang akan dibacakan oleh Zanian kita. Manusia diciptakan dari tanah, makhluk kasat mata. Ada yang patuh, ada yang tidak. Makan dan minum, pemikiran sering berubah-ubah, memiliki hawa nafsu. Terima kasih kepada kita. Sekian dari kami, terima kasih atas pertanyaan. Pak, kelompok lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada. Berarti paham. Baiklah, saya akan bertanya pada kelompok 2. Di antara dua teori itu, yang mana yang paling benar? Baiklah, pertanyaan Gabriel akan dijawab oleh Zakia. Pada Zakia dipersilakan. Teorinya terus. Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 2. Dalam Al-Quran menurut para ahli manusia diciptakan dari tanah, sedangkan teori Darwin diciptakan dari monyet. Di antara dua teori itu yang mana yang betul? Baiklah, pertanyaan Gabriel akan dijawab oleh Zakia. Pada Zakia dipersilakan. Menurut kami dari kelompok 2 kami memilih teori karena
sesuai keturunan kita Nabi Adam. Baiklah, dari diskusi yang sudah disampaikan oleh teman-temannya tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Manusia terdiri dari memiliki hawa nafsu, tercipta dari tanah, terus makhluk kasat mata, bisa makan dan minum. Ya, oke. Jadi sifat-sifat manusia itu yang pertama adalah manusia tercipta dari tanah. Yang kedua itu manusia ada yang patuh dan taat kepada Allah, dan ada juga perasaan anak-anak ibu sekarang setelah mempelajari tentang beriman kepada malaikat. Nah, kemudian paham. Oke, berarti senang ya pelajaran kita hari ini. Nah, kan anak-anak ibu buka penilaian sumatif, silahkan dikerjakan ya, 1 sampai 10, halaman 23, 1 sampai 10. Ya, silahkan dikumpulkan. Itu mengenai tentang jumlah dan tabayun. Silahkan anak-anak ibu baca terlebih dahulu dan cari informasinya, boleh di Google, boleh baca-baca di internet ya, boleh dari situs lain. Kemudian karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra SPDI CGP Angkatan 9, berasal dari SMP Negeri 1 Sungai Dubai, Kabupaten Dalmasraya. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara, yaitu pasca observasi pembelajaran di kelas atau setelah saya melakukan supervisi pada salah seorang rekan saya selama pembelajaran di kelas, yaitu dalam satu kali pertemuan, yaitu Bu Leni Rahmawati. Beliau inilah sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Dubai. Kemudian yaitu pembimbing praktek, yaitu Bu Widiawati SPDI, beliau yang membimbing dalam kegiatan kita ini. Terima kasih atas ketersediaan waktunya, baik dari Ibu PP maupun dari Ibu Leni Rahmawati sendiri. Demikian untuk perkenalan. Assalamualaikum Bu Leni. Pada hari ini Bu Leni sudah selesai melaksanakan mengajar, dan kita sudah melakukan supervisi dan observasi ya terhadap pembelajaran Bu Leni yang Bu Leni lakukan di dalam kelas. Jadi pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Leni. Terus ini Bu Leni bersedia kan untuk menyediakan waktu menjawab pertanyaan pada hari ini ya? Bu Leni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait pembelajaran yang telah Bu Leni lakukan di kelas. Bagaimana pendapat Bu Leni setelah menyajikan pelajaran selama di kelas, selama kita melakukan supervisi dan
Menurut Leni Pak, mungkin kalau segi materi itu udah bagus Pak, cuman kadang dari anaknya aja untuk timbal balik itu masih kurang. Ya, itu boleh ya. Kemudian selanjutnya sebelum Bu Leni melakukan pembelajaran kan ada rencana itu dituangkan dalam RPP. Iya. Apakah rencana yang proses pembelajaran yang telah Bu Leni lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan rencana Bu Leni sebelumnya? Sudah ya? Ya, sudah sesuai dengan RPP. Iya. Jadi bisa dijelaskan sedikit seperti apa gambarannya kalau sudah sesuai? Dalam RPP itu ada kegiatan pembuka, isi dan penutup. Iya. Yang pertama kegiatan pembuka pertama doa, absensi, kemudian menanyakan materi sebelumnya. Setelah itu ada ice breaking atau motivasi, kemudian mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang sekarang. Iya. Terakhir menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Iya. Untuk kegiatan inti itu biasanya yang pertama menampilkan sebuah video atau sumber belajar, kemudian anak melihat, membaca dan memahami. Setelah itu membagi kelompok sesuai dengan kelompok jumlah jumlah siswa. Setelah itu siswa menyampaikan isi diskusinya. Setelah itu siswa menyimpulkan pelajaran yang dipimpin oleh guru. Kemudian membagikan LKPD. Setelah itu menyampaikan pembelajaran yang selanjutnya. Berarti artinya di sini kalau dari gambaran yang telah disampaikan, karena rencana itu sudah tertuang di RPP, artinya sudah sesuai dengan RPP yang direncanakan atau RPP yang dirancang gitu ya. Kemudian selanjutnya Bu Leni, bisakah Bu Leni menceritakan kembali hal-hal yang Bu Leni rasa puas dalam proses pembelajaran yang telah Bu Leni, apa namanya itu, suatu kepuasan batin lah Bu Leni. Setelah menyampaikan materi itu dengan penuh semangat, dengan pokoknya setelah menyampaikan materi itu rasanya dalam hati itu plong Pak. Udah tersampaikan apa yang ingin disampaikan. Yang membuat Bu Leni itu puas apa hanya karena materi yang disampaikan atau dari dalam proses pembelajaran tadi dari siswa gimana? Dari siswa itu ada yang sebagian memperhatikan, ada yang sebagian enggak, tapi kebanyakan memperhatikan Pak. Jadi ada timbal baliknya. Tapi kalau yang tidak memperhatikan otomatis tidak ada timbal baliknya. Dalam artian sebagian besar siswa sudah fokus dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Itulah kira-kira Jera. Kemudian selanjutnya Bu Leni, bagaimana sejauh mana ketercapaian pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran kan ada tertuang di PPD rencana pembelajaran Bu Leni. Jadi perkiraan Bu Leni ketercapaiannya tujuan pembelajaran ini bagaimana gitu? Apakah sudah tercapai sesuai dengan tujuan atau belum gitu? Belum maksimal Pak. Iya. Belum maksimal, mungkin kalau dari 100% adalah 80% sudah tercapai Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi istilahnya sebagian besar sudah tercapai. Kalau yang namanya 100% itu tidak ada. Namanya kita dalam pembelajaran di kelas sebagai seorang guru itu kita memang harus paham. Ya, kalau ada 1-2 itu ya itu biasa kan. Berarti kan sudah agak berhasil lah ya. Kemudian selanjutnya Bu Leni, dalam pembelajaran yang telah Bu Leni lakukan di kelas itu kira-kira apa kesulitan lah yang
yang dialami oleh siswa dalam selama pembelajaran itu, apa kesulitan-kesulitan dalam mengikuti materi yang telah boleh disampaikan di kelas itu. Dari siswa, bukan dari guru maksudnya. Iya. Mungkin kalau dari siswa itu kesulitannya kurang fokus Pak. Iya, fokus anak itu udah bercabang. Iya. Kadang ada yang memikirkan istirahat atau makan, itu yang mungkin kesulitan untuk mengendalikan anak. Iya, itu terlihat dalam apa tuh Bang? Kalau ketika apa namanya, ketika kita diskusi atau ketika sudah ada lewat pembelajaran gitu. Diskusi Pak kadang. Oh, diskusi. Iya. Kadang hanya beberapa orang yang diskusi, yang satu udah sibuk. Iya. Itu kalau artinya ketika kita bagi kelompok atau disuruh untuk kelompok, nampak di situ ya, Mana yang kurang benar-benar fokus. serius, mana yang tidak serius. Ya, ini mungkin untuk selanjutnya tadi dari siswa ya, mungkin dari gurunya lagi gitu. Dari Bu Lendi sebagai seorang guru yang membimbing siswa dalam pelajaran di kelas itu, apa kira-kira kesulitan Mungkin dari Pak, dalam diri Bu Lendi gitu? membuat media Pak. Dia ya. Iya, paling susah. Bukan susah mengerjainnya, kadang waktunya yang tidak ada Pak. Iya, berarti waktu nggak terbagi ya. Waktunya. Kesulitannya di mana gitu? Membagi waktu. Iya, bagi waktunya. Kalau dalam apa namanya mengolah apa namanya media mungkin ya bulan ini mungkin sudah bisa ya. Karena suasana sekarang terbagi apa ya, dalam suasana PPD juga. Iya. Kemudian Bu Leni, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang Bu Leni hadapi itu tentu ada cara mengatasinya itu. Itu nggak akan sulit seperti ini, tentu ada jalan keluarnya atau solusinya bagi Bu Leni. Bagaimana caranya Bu Leni Mungkin dengan mengatasi cara kesulitan? mengambil video dari YouTube Pak. Mhm. Nah, itu kan bisa untuk memotivasi anak. Jadi kita ambil dari video di YouTube tentang materi yang akan kita ajarkan. Jadi kita lihatkan kepada anak. Itu caranya. Jadi dalam artian untuk memfokuskan mereka belajar, cari video-video pembelajaran, misalnya ini kan banyak sekali kan gitu. Kita ambil dari KMN itu bisa, mungkin dari YouTube, kemudian dari sekarang ini kan ada digital semua. Jadi banyak media-media pembelajaran yang menarik untuk siswa yang bisa kita gunakan dalam artian seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bu Leni, marilah sama-sama kita identifikasi hal yang telah mantap dan hal yang perlu peningkatan kan. Kalau mana yang sudah mantap tadi ya perlu dipertahankan ya. Kemudian kalau yang di mana kurangnya tadi itu perlu ditingkatkan gitu. Jadi dari berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan tadi selama Bu Leni mengajar dan yang telah Bu Leni rasakan sendiri, kan tahu Bu Leni sendiri yang tahu di mana kurangnya rasanya gitu. Di mana yang apanya sudah agak mantap rasanya tentu perlu itu dipertahankan. Kalau di mana kurangnya tentu perlu itu ditingkatkan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya apa yang Bu Leni lakukan untuk apa namanya itu dalam mengatasi baik kesulitan-kesulitan yang Bu Leni hadapi tadi, baik dari siswa maupun dari diri individu Bu Leni sendiri, apa yang Bu Leni lakukan untuk tahap berikutnya untuk pertemuan selanjutnya? Mungkin atau kita menyuruh anak untuk belajar terlebih dahulu dari rumah, nanti ketika sampai di rumah dari sekolah ditanyakan, harus memang asesmen awal itu memang penting Mbak. Iya, jadi dalam artian sebelum dari pelajaran kita harus mengetahui kelompok anak lah tentang materi yang akan kita sampaikan. Pentingnya asesmen dari awal ya. Barangkali itu wawancara kita pada hari ini. Terima kasih atas ketersediaan waktu Bu Leni
yang sudah bersedia diwawancari pada hari ini. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi menjadi pengalaman bagi kita, baik bagi Bu Leni maupun bagi saya sendiri. Saya juga belajar gitu kan, banyak belajar gitu. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini, dengan sharing seperti ini, mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan akan lebih bisa kita tingkatkan, di mana kurangnya kurangnya itu yang kita tingkatkan, di mana sudah nggak mantap atau nggak apa rasanya itu yang kita pertahankan demi untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita ya ke depannya di sekolah kita ini ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Leni yang sebesar-besarnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga kepada Bu Leni sudah mengganggu waktunya dalam kegiatan ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.